Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, teman-teman semua, kita lanjutkan materi setelah UTS ini ya. Itu pertemuan ketujuh. Karena memang pada pertemuan yang sebelumnya itu kita baru sampai pertemuan ke-6 ya. Nah, pada pertemuan ketujuh ini kita membahas mengenai kesempurnaan ajaran Islam ya. Nah, Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur kehidupan manusia mulai dari manusia itu bangun tidur ya sampai tidur kembali ya, dan bahkan tidur sekalipun Islam mengaturnya ya. Dan Islam mengatur bukan hanya masalah sholat ya, bukan hanya masalah zakat, bukan hanya masalah ibadah-ibadah yang mahdoh ya, tapi juga ibadah-ibadah yang goir mahdoh ya. Islam mengatur semua kehidupan kita, perilaku kita ya. Islam telah mengatur melalui kitabullah Al-Quran dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, oleh sunnah-sunnah beliau ya, yang mana mencerminkan bagaimana Islam itu menjadi sebuah pedoman ya, pedoman kehidupan manusia ya. Nah, pada pembahasan kali ini itu pertama adalah Islam ajaran yang sempurna dan komprehensif ya. Dan Islam untuk kehidupan manusia, Islam relevan di zaman modern dan kebahagiaan dan keberkahan hidup dalam ajaran Islam. Nah, Islam ajaran agama yang sempurna dan komprehensif ya. Nah, jadi komprehensif itu adalah sempurna ya. Komprehensif itu dia menyeluruh, keseluruhan ya. Nah, komprehensif itu jadi dia mengatur segala yang komprehensif ya. Jadi secara keseluruhan. Nah, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sebagai agama ya. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Islam memberikan panduan yang lengkap ya untuk menjalankan kehidupan baik dalam hubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri ya. Bagaimana hubungan secara vertikal, horizontal ya, dan juga dengan alam semesta ini ya. Nah, ajaran Islam adalah jalan agama yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia masih suci ya, jalan yang belum bercampur baur dengan hawa nafsu manusia ya, belum bercampur baur dengan keinginan-keinginan buruk gitu ya, yang mana benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkandung dalam Al-Qur'an ya, ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW ya, yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana Islam itu dicontohkan ya oleh beliau ya. Nah, pertama, Islam mengatur mengenai ketauhidan atau artinya keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ya. Itu dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa Allah itu adalah yang Maha Esa ya. Allahus Samad ya. Allah lah tempat segalanya bergantung ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakan dan juga tidak memiliki anak ya. Allah itu tidak memiliki orang tua ya, sebagaimana manusia, karena dia adalah Allah ya, yang memiliki sifat berbeda dengan makhluknya ya. Nah, Allah itu ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya, yang mana Allah itu berdiri sendiri ya. Nah, berdiri sendiri tanpa adanya tanpa adanya bantuan dari siapapun juga ya, tanpa adanya sokongan dari siapapun juga ya. Nah, itu mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu ketauhidan ya. Nah, jadi Allah itu dia adalah zat yang tidak membutuhkan ya, zat yang tidak membutuhkan bantuan apapun ya, zat yang tidak membutuhkan zat yang tidak membutuhkan
bantuan apapun ya, walaupun seluruh makhluk di muka bumi ini beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi lebih mulia gitu ya. Karena Allah itu sudah mulia ya. Adapun ibadah itu adalah untuk makhluknya sendiri, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hina ya, karena Allah itu tidak terpengaruh oleh segala sesuatu ya, makhluknya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar eh, tidak ada pengaruh ya secara ibadah gitu ya. Nah, ibadah itu akan kembali pada makhluknya itu sendiri gitu ya, bukan bukan kepada Allah ya. Nah, kekuasaan dan kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itulah yang memiliki alam semesta ini ya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatunya ya. Nah, sesuatu yang yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga segala sesuatu yang ada di langit dan bumi ini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Tanaman tumbuh ya, air mengalir ya, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti kita ini seperti tukang parkir gitu ya. Tukang parkir itu dia yakin, dia tahu ya bahwa segala kendaraan yang ada di hadapannya itu adalah titipan. Ada yang punya ya. Yang berdaulat itu yang punya kendaraan, bukan dia gitu ya. Sehingga ketika dia diamanahi gitu ya, dan dia diambil ya, barang titipannya itu, dia tidak marah-marah, dia tidak emosi. Kenapa? Karena dia tahu ya bahwa sendalnya itu ya. Ambil kertas dulu Pak. Oh, ya. Nah, karena si tukang parkir tadi itu dia tahu kalau kendaraan itu memang bukan punya dia gitu ya. Yang berdaulat itu adalah yang punya kendaraan. Jadi seperti itulah ya. Manusia ketika dititipi harta yang banyak, ya, ketika hartanya diambil, maka manusia itu harus yakin bahwa itu hanya titipan. Nah, jadi Allah lah yang berdaulat, Allah lah yang memiliki kekuasaan ya. Nah, lalu implikasi teologisnya, bagaimana pemahaman yang benar tentang keesaan Allah memiliki implikasi teologis yang mendalam, yang membawa kepada kepatuhan, pada ketundukan dan pengabdian ya total ya hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata ya. Sehingga secara teologis ya manusia ini tadi ya paham, mengerti ya yang tadi saya katakan. Jadi manusia itu akan mengerti ketika dia diberikan bencana ya, segala sesuatunya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin bahwa ini diambil oleh yang punya gitu ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia dalam pikirannya hanya mengabdi saja ya, mengabdi. Nah, kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dengan ibadah itu ya, nanti ada ibadah mahdoh, ada ibadah goir mahdoh ya, ada ibadah yang bersifat langsung ya maupun yang tidak langsung ya. Yang langsung seperti sholat ya, minum duduk. Nah, jadi ibadah mahdoh seperti sholat, ya puasa, zakat, haji, ya itu semua adalah ibadah yang sifatnya itu dia langsung, ya langsung itu artinya memang atas perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Jadi
Allah lah yang menentukan. Itu ibadah mahdoh ya. Jadi segala sesuatunya itu harus berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, itu ibadah mahdoh. Nah, adapun ibadah ghairul mahdoh itu adalah pengembangan sifat manusia ya. Ibadah yang sifatnya itu tidak semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, melainkan ada pengembangan-pengembangan ya. Seperti tata krama, sopan santun ya. Nah, itu juga memiliki tolak ukur yang berbeda-beda bagi orang yang tinggal di daerah yang mungkin ya daerah itu daerah yang penduduknya masih jarang ya, mungkin berteriak-teriak bagi mereka itu masih sopan gitu. Mungkin ketika mereka bersuara keras gitu, bersuara keras ya, bukan kasar ya, beda ya. Bersuara keras itu mungkin bagi mereka itu masih suatu kesopanan gitu, karena memang sudah biasa di daerah mereka itu rumah penduduknya itu jauh-jauh gitu ya. Tapi bagi orang yang tinggal di daerah yang rumahnya itu padat penduduk ya, mungkin bersuara keras gitu ya, berteriak-teriak itu dianggap tidak sopan gitu kan. Karena memang beda ya kulturnya ya. Nah, jadi memang ada pengembangan-pengembangan yang memang bisa jadi berbeda ya pada setiap wilayah ya, pada setiap tempat ya. Nah, lalu kewajiban menunaikan ibadah ya. Nah, tadi ya, jadi kita sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mau tidak mau kita harus menjalankan ibadah, walaupun ya ibadah kita itu adalah untuk diri kita sendiri ya. Secara maknawinya ya, secara intinya ya, ibadah itu adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah ya. Ibadah itu adalah untuk si hambanya itu ya, bukan untuk Allah. Tadi ya yang saya katakan, seandainya si manusia ini dia tidak mau beribadah, maka itu sebenarnya juga tidak berpengaruh sama Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak berpengaruh sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berpengaruhnya pada sisi manusia itu sendiri ya. Seperti kita mungkin contohkan gini ya, misalkan ada sebuah mesin cuci gitu ya. Nah, taruh misalkan mesin cuci ini ya, ini ingin kita gunakan gitu kan. Maka ketika kita gunakan sesuai dengan fungsinya ya kan, mesin cuci itu akan bekerja dengan baik gitu ya, sesuai dengan fungsinya ya. Nah, begitu pula juga dengan manusia. Ketika manusia itu berjalan sesuai dengan fungsinya, manusia itu akan berjalan dengan baik gitu ya. Karena sesuai dengan fungsinya itu manusia ya, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana memiliki kewajiban itu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini manfaat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu tadi ya, untuk dirinya sendiri ya kan, dan ketenangan jiwa ya kan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya kan, hanya berzikir kepada Allah lah, mengingat Allah lah ya, maka hati akan menjadi tenang ya. Maka dengan berzikir ini ya, manusia akan menjadi merasa dekat dengan Allah ya, dekat dengan penguasa alam ya. Dan ini adalah kunci bahagia di dunia dan akhirat ya. Nah, jadi inilah kunci dunia dan akhirat. Etika dan moralitas dalam Islam ini, Islam juga mengatur bagaimana moral ya dan juga etika ya. Manusia itu dalam Islam tidak memandang berdasarkan pada suku, berdasarkan pada ras ya. Jadi Allah itu memandang manusia itu berdasarkan pada tingkat ketakwaan ya, pada tingkat bagaimana dekat manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang tahu hanyalah Allah dan manusia itu sendiri ya, terutama Allah itu sendiri yang mengetahui bahwa manusia itu bertakwa atau tidak ya. Nah, jadi tidak ada kemuliaan itu berdasarkan pada status sosial kan. Orang kaya, orang miskin itu tidak dipandang ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dipandang adalah ya bagaimana
ketakwaan manusia itu, ya, dan itu yang tahu hanya adalah Allah, ya. Takwa itu bukan hanya dari segi ibadah, tapi juga dari segi keikhlasan dalam beribadah, ya. Etika pergaulan, ya. Islam menekankan pentingnya etika dan akhlak mulia dalam berinteraksi sama manusia. Nah, ajaran Islam yang melarang perilaku buruk, ya, seperti mengejek, ya, menjelek-jelekan orang, ya kan, atau makhluk, ya, mencela, berprasangka buruk, dan memata-matai orang lain, ya, mengawasi orang lain. Nah, untuk apa kita memata-matai? Untuk mencari kelemahan-kelemahan orang tersebut, ya, sehingga ketika kita tahu kelemahannya, maka kita lalu kita share, kita bagikan kelemahannya, kita umbar kelemahan orang itu, ya kan. Nah, itu sangat dilarang dalam Islam, ya. Tidak boleh kita mencari-cari keburukan orang lain, gitu, ya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan orang lain, ya. Tidak boleh kita menjadikan orang lain itu tadi sampai terakhir, sampai jam 10 ya. Iya. Oh iya. Gitu. Zaman pas. Centangin Pak. Centangin. Kalau tupen. Pak Suri itu tugasnya apa ya? Tugasnya itu apa sih? Pak Suri siang kan? Jam 1. Iya. Kalau tadi sih nggak masuk kemarin saya tuh. Jadi sih saya rapatan guru pada itu. Pak Iwa kan itu mereka Senin saya Senin. Nah, itu ada etika pergaulan, ya. Lalu bagaimana saling menghormati. Nah, dalam Islam juga harus saling menghormati, ya. Itu kita harus menjaga hak-hak orang lain. Ya, mungkin bisa jadi berbeda agama, ya, itu juga tetap harus saling menghormati, ya. Jangan sampai kita itu menjatuhkan atau mungkin menjelek-jelekan agama lain, karena itu juga dilarang, ya, dalam agama Islam, ya. Maka menjaga hak-hak orang lain, bahkan Rasulullah SAW itu mengatakan barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, ya, maka dia sama saja menyakiti diriku, gitu, ya. Nah, itu artinya Rasulullah SAW itu pernah mencontohkan bagaimana menghormati walaupun secara akidah itu berbeda, ya. Nah, tetapi dengan catatan tadi si orang kafir itu dia tidak menyerang Islam, ya. Nah, dia orang kafir yang memang tunduk dan ingin hidup berdampingan dengan orang-orang Islam, ya. Maka kita harus saling menghormati. Nah, adanya pesan moral yang menyeluruh, ya, universal, ya. Ajaran etika dan moralitas, ya, dalam Islam bersifat umum, ya, dan sangat cocok, ya, bagi seluruh umat manusia. Tidak terbatas, ya, hanya pada komunitas muslim saja. Nah, prinsip-prinsip tersebut membawa kebaikan dan kedamaian bagi seluruh kehidupan, ya. Nah, ini keadilan dan kesetaraan dalam Islam, ya. Nah, Islam adalah agama yang adil, yaitu agama yang memposisikan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya, ya. Jadi dalam Islam itu bukan berarti segala sesuatu itu harus sama, ya. Bukan harus selalu 50-50, tapi sesuai dengan porsinya, ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 58, ya. Ada segala macam urusan, ya, baik itu urusan pribadi maupun urusan yang sifat publik, yang bersifat masyarakat luas, ya, maupun secara individu, ya. Nah, ini prinsip keadilan dan juga prinsip kesetaraan tadi, ya. Nah, walaupun ada orang kaya, ada orang miskin, ya, tapi
Islam itu tidak memandang segala sesuatu itu berdasarkan pada harta, ya. Tidak memandang berdasarkan pada keturunan, ya. Selama orang tersebut itu dia berkata benar, ya, selama orang tersebut itu dia berkata jujur, maka orang tersebut juga harus dianggap, ya, juga harus apa namanya, dipertimbangkan, ya, usulan-usulannya, ya. Nah, karena dalam Islam itu tidak memandang segala sesuatu itu dari status sosial, ya, tidak memandang dari apa namanya kekayaan, kemiskinan, ya. Nah, jadi apa namanya adanya prinsip-prinsip keadilan, ya, dalam Islam. Nah, kesetaraan hak dan kewajiban, ya. Nah, dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan itu adalah mulia, ya. Tidak ada yang berbeda kemuliaannya, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, ya. Hanya saja mungkin dari segi tugas, ya, itu memang berbeda, ya. Dari segi apa namanya perannya memang berbeda, ya. Tapi kalau dari sisi pahala, ya, dari sisi apa namanya tugasnya itu memang berbeda, ya. Setara itu bukan harus berarti sama, ya. Setara itu bukan berarti harus apa namanya memiliki tugas yang sama, ya. Jadi setara itu adalah dalam mendapatkan imbalan, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, ya, ketika mereka sholat, ya, itu akan mendapatkan pahala yang sama, gitu, ya, selama memiliki niat yang sama dan tata cara yang sama, ya. Nah, jadi kesetaraan ini bukanlah bicara masalah apa namanya kalau perempuan itu bisa melakukan kerjaan laki-laki, sebenarnya bukan, ya. Tapi di sini adalah masalahnya mengenai imbalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, kepada laki-laki dan perempuan itu sama. Pahalanya itu sama, ya. Tidak ada perbedaan. Misalkan laki-laki nih, karena laki-laki dia pahalanya apa namanya lebih, gitu, ya. Bukan. Lalu bagaimana dengan waris? Nah, bagaimana dengan waris? Kenapa kalau laki-laki itu bisa lebih banyak? Nah, karena laki-laki itu adalah pihak yang bertanggung jawab, ya. Pihak yang bertanggung jawab terhadap wanita, ya. Nah, sehingga, ya, si laki-laki ini nanti, ya, warisnya itu dia dapat 2 kali dari perempuan, nanti dia juga akan memberikannya itu kepada perempuan juga. Siapa itu? Yaitu istrinya, ya. Nah, sebelumnya ini ujung-ujungnya yang akan dapat itu adalah perempuan juga, yaitu istri si laki-laki tersebut, gitu, ya, dan keluarganya, ya. Nah, kenapa perempuan kok lebih waris tuh, ya, lebih sedikit, ya? Ya karena nanti pihak wanita ini, pihak perempuan ini dia akan mendapatkan bagiannya, ya, dari suami dia, ya. Nah, bahkan bisa jadi kalau dihitung-hitung, ya, bisa jadi lebih banyak, ya. Nah, jadi waris itu, ya, bukan mencerminkan perbedaan gender, bukan, ya. Justru dengan waris itu, ya, kita akan melihat adanya keadilan, ya, pada Islam, ya. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, ya, dalam memberikan apa namanya tanggung jawab, ya. Nah, tapi jangan dibalik, ya, untuk kaum wanita, ya. Iya nih, misalkan apa namanya suami saya nih jangan sampai gini juga. Nah, gimana? Dulu, Pak. Gimana? Iya nih apa namanya suami saya nih, saya dikasih nafkah cuma sekian, gitu, ya. Padahal bisa jadi si istrinya itu juga dia mungkin istri itu dia juga punya penghasilan, ya. Nah, mungkin ada kondisi-kondisi, ya, kondisi-kondisi tertentu, gitu, ya, yang mana memang posisinya itu tidak ideal, ya. Ada kondisi seorang wanita, ya, dia itu bekerja, ya. Apalagi zaman sekarang, ya, bagaimana kondisi ketika suami istri, istrinya bekerja, dan bahkan penghasilan si istri, ya, itu melebihi penghasilan si suami. Nah, melebihi penghasilan suami. Nah, si suami, ya,
itu sebenarnya mungkin bisa jadi dia butuh bantuan juga dari si istri. Tapi kita jangan terlalu sempit ya, kita mohon maaf ya, jangan terlalu picik gitu ya, mengatasnamakan fikih itu kan. Secara fikih ini gimana? Oke, mungkin cara fikih memang seperti itu gitu ya. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu ya. Mungkin bisa jadi ya kalau kita terlalu ngikutin fikih bisa jadi kehidupannya kering. Kering maksudnya apa? Terlalu kaku gitu ya. Justru ada kondisi-kondisi tertentu ya, bahkan di dalam Al-Qur'an ya. Secara fikih orang yang membunuh itu kan harus dibalas bunuh ya kan. Tapi apa? Ada ayat yang menjelaskan ayat itu menjelaskan lagi bahwa memaafkan itu malah justru lebih utama gitu kan daripada hukum kisos. Ya. Nah, itu saja dalam apa namanya? Dalam kasus pembunuhan, apalagi cuman kasus pemberian nafkah ya. Apalagi hanya dalam kasus pemberian nafkah. Nah, mungkin bisa jadi ya si istri itu memiliki peran yang lebih besar ya dalam memberikan nafkah pada keluarganya dibanding si suami ya. Nah, dengan tadi ya kan dengan alasan kasih sayang ya. Jadi kita juga tidak terlalu kaku gitu. Jangan sampai kita terlalu apa namanya sempit gitu ya. Atau mungkin mohon maaf picik gitu ya menggunakan alasan fikih ya. Jangan sampai gini terhadap keluarganya ya, si wanita itu dia kaku gitu ya dengan alasan fikih atau mungkin alasan apa namanya atau bahkan tuh apa tuh jangan sampai ya tadi ya dengan alasan fikih seorang wanita, seorang istri yang memiliki penghasilan yang besar, dia tidak mau membantu suaminya, ya kan, dengan alasan tadi itu adalah tanggung jawab suami saya. Tapi di sisi lain, ya, dia justru malah apa namanya memberikan hartanya itu, penghasilannya itu kepada yang lain, gitu kan. Nah ini jangan sampai seperti itu, gitu kan. Justru kalau di apa namanya ya dilihat dari segi kewajiban justru malah lebih wajib si istri itu si wanita itu adalah kepada keluarganya dulu gitu ya bukan kepada di luar keluarganya ya keluarga inti maksudnya ya mungkin bisa jadi suaminya sendiri dan anak-anaknya ya. Nah selama memang si suami ini memang sedang tidak beruntung gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita ini menggunakan dalil itu ya untuk mencari pembenaran gitu ya. Jangan sampai kita menggunakan alasan fikih gitu ya tapi untuk menghindar ya atau mungkin untuk apa ya istilahnya ya mencari-cari apa namanya pembenaran lah ya bukan untuk mencari kebenaran ya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah kita lanjut ya ini mengenai pentingnya ilmu pengetahuan. Nah dalam Islam ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dalam Al-Quran ya bahwa kita harus berpikir dan mengamati dan membaca bahkan surat yang pertama itu ya surat Al-Alaq ya 1 sampai dengan 5 itu kan perintahnya itu adalah untuk membaca. Baca itu bukan hanya membaca dalam arti membaca arti sempit tapi juga membaca segala sesuatu ya seperti membaca apa namanya sekitarnya, membaca apa namanya alam semesta itu juga artinya membaca, mendorong eksplorasi. Kita menggali dan kita apa namanya mempelajari ya mentadaburi ya mentafakuri memikirkan ya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di langit dan di bumi ini ya lalu kita bisa bertambah keimanan kita ya dan juga kita harus terus apa menuntut ilmu ya. Nah, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini banyak sekali hadis-hadis mengenai menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban ya, dan ilmu pengetahuan itu adalah seperti apa barang yang tercecer ya di muka bumi ini gitu ya. Dan kaum muslimin lah yang paling berhak untuk mengambilnya gitu ya. Nah, itu adalah tuntutan dan dorongan ya dari agama Islam ini agar umat Islam ini terus belajar gitu agar umat Islam ini terus melakukan
proses pembelajaran, ya, melakukan belajar yang tidak putus-putus, ya kan. Bahkan dalam sebuah hadis itu dinyatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban mulai dari lahir sampai dengan masuk liang lahat, ya. Nah, jadi ini penting ya menuntut ilmu. Kenapa? Karena nanti kalau umat Islam ini tidak menuntut ilmu, maka ilmu itu akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak menyukai Islam, dan ini berbahaya. Ya, ilmu itu bisa disalahgunakan, ya, ilmu disesatkan, ya, sehingga ilmu itu menjadi bertolak belakang dengan agama. Ilmu menjadi sesuatu yang mematikan dan menakutkan, ya. Nah, oleh karena itulah kaum muslimin ini wajib untuk menuntut ilmu, karena kaum muslimin inilah yang bisa menjadikan ilmu itu sesuai dengan porsinya, ya. Ilmu itu sesuai dengan keadaannya, ya. Nah, sehingga dengan adanya ilmu itu akan adanya kemajuan peradaban, ya. Peradaban manusia menjadi maju, ya, dan akhirnya bisa memimpin dunia, ya. Nah, ini ya, kita dituntut untuk menuntut ilmu sepanjang hayat, ya, mulai dari lahir sampai dengan masuk liang lahat, ya. Sesuatu itu harus kita pelajari. Kita jangan malas-malas untuk belajar, karena kita ini adalah umat, ya, umat Nabi Muhammad SAW, yang mana perintah pertama kalinya itu adalah Iqra, yaitu membaca, ya. Nah, lalu bagaimana konsep jihad? Nah, pertama itu adalah melawan nafsu kita dulu, ya. Nah, ada sebuah cerita, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu ketika sedang perang, ya, tiba-tiba saja beliau itu, ya, ketika sedang perang itu, ya, ketika lawannya itu duel, ya, ketika duel, ya, 1 lawan 1, ya, ketika itu Ali bin Abi Thalib itu hampir saja menang, ya, tapi tiba-tiba saja lawannya itu meludahi wajah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, meludahi wajah beliau, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang tadinya ingin menebas orang itu akhirnya nggak jadi, ya. Nah, kenapa nggak jadi? Begitu ditanya, wahai Ali, kenapa kamu tidak jadi menebas pedangmu, gitu kan? Tadi ketika saya mau menebas pedang, tiba-tiba saja lawan saya itu meludahi wajah saya, kan? Saya takut kalau misalkan saya teruskan menebas pedang saya ini menebas dia itu karena marah saya, bukan karena jihad fisabilillah saya, gitu, bukan karena di jalan Allah, gitu, tapi karena nafsu saya, gitu, sehingga saya menunda, ya, saya membatalkan tebasan saya, gitu, karena saya tuh takut perjuangan saya ini jadi perjuangan karena amarah saya, ya. Nah, bayangin teman-teman, ya, dalam jihad fisabilillah sekalipun, ya, umat Islam ini, ya, ketika bahkan dia sudah hampir saja menebaskan pedangnya, masih bisa mengendalikan hawa nafsu, gitu, ya. Masih bisa menjadikan nafsu itu di bawah kendali dia, ya. Nah, apalagi dalam kondisi damai, gitu, ya, seharusnya itu bisa lebih diatur, ya, bisa lebih dikendalikan, ya. Nah, oleh karena itu ini jihad melawan hawa nafsu ini sangat penting, ya. Nah, lalu jihad membela agama. Nah, ini ketika agama kita ini dihinakan, ya, ketika agama kita ini dilecehkan, ya, sebagaimana yang terjadi di Palestina, ya, maka kita wajib membela, ya, dengan berbagai macam cara, melalui medsos, melalui komentar, melalui berbagai macam cara, ya, itu bisa kita lakukan, ya. Kayak kemana itu, ya, dengan menjatuhkan moral, menjatuhkan mental, ya, musuh. Nah, itu bagus, ya, kan, sehingga musuh mentalnya itu dia lemah, ya, kan. Nah, itu sangat penting, ya, menjatuhkan mental musuh, ya. Nah, lalu jihad membangun masyarakat. Nah, ini juga penting, ya. Masyarakat kita ini perlu disadarkan kembali, masyarakat kita ini perlu untuk diingatkan kembali agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka ini kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, ya. Mereka tahu kembali kewajiban mereka dan niat-niat mereka dalam amal ibadah, ya. Kita bersama-sama saling mengingati, ya. Wal asri innal insana fi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kan.
demi masa ya, sebenarnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh ya, dan saling nasihat menasehati dalam kebaikan dan kesabaran ya. Nah itu jihad membangun masyarakat. Jadi masyarakat ini kita harus sadarkan kembali, kita saling mengingati ya dalam kebaikan dan kesabaran ya. Oke ya. Nah, konsep tauhid. Nah, mengenai konsep tauhid. Nah, setiap nabi dan rasul membawa agama yang sama, yaitu agama Islam ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nabi dan rasul itu tidak pernah ya menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya ya. Nabi dan rasul itu selalu mengajarkan umatnya itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terutama ya yang dibawa oleh nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Ini dalam Quran surat Al-Ikhlas ya. Nah, itu Rasulullah SAW itu sangat tegas ya. Dan bahkan segala sesuatu yang menjadikan kemusyrikan itu harus dihilangkan ya. Segala sesuatu yang menjadikan manusia itu musyrik harus dimusnahkan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu memusnahkan 360 patung ya, 360 berhala yang ada di Ka'bah ya. Nah, itu adalah simbol ya dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang Maha Esa ya, yang ahad ya. Nah, Allah lah yang menciptakan dan pemelihara alam semesta ini ya. Alam semesta ini seandainya Allah biarkan pasti sudah hancur ya. Pasti sudah tidak ada ya, pasti sudah musnah lama sekali ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, yang memelihara alam semesta ini ya, maka alam semesta ini masih tetap ada ya. Alam semesta ini masih tetap ya eksis ya beradaannya karena adanya Allah Subhanahu wa taala dalam menjaganya ya. Dan Allah lah ya tempat kembalinya manusia ya. Allah lah yang menjadi tujuan manusia ya. Allah lah yang menjadi pusatnya manusia ya. Manusia semuanya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah ya ketauhidan yang harus kita miliki. Nah, oleh karena itulah kita harus beribadah ya, bagaimana kita tadi sholat ya, lalu kita bagaimana zakat ya, dan juga bagaimana kita berpuasa ya. Nah, ini etika dan moral ya dalam Islam ya. Islam juga mewajibkan untuk melakukan kebaikan. Jadi bukan hanya bersifat vertikal tapi juga horizontal. Bagaimana perintah berbuat baik ya, Islam itu sangat menganjurkan manusia itu selalu berbuat baik ya, berbuat sopan ya, santun, lalu saling berbagi ya, dan juga saling peduli ya, dan juga tidak boleh berbuat jahat ya, seperti zalim, maling dan segala macamnya itu ya. Nah, tujuannya itu adalah untuk adanya kemanfaatan secara bersama ya. Etika dan moral yang bisa bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan atau kemaslahatan bersama-sama ya. Nah, maksud di dunia maupun di akhirat ya. Nah, ini konsep keadilan ya, yaitu menegakkan adil ya, agar manusia ini tidak saling zalimi dan bisa menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya ya. Menempatkan segala sesuatu itu sesuai dengan keberadaannya ya, bukan harus sama ya, tidak harus 50-50 ya tadi ya. Dan juga keseimbangan hak dan kewajiban. Manusia itu punya kewajiban yang harus dilakukan ya, tapi juga punya hak yang harus didapatkan ya. Nah, baik dirinya sendiri ya, keluarga, orang lain ya. Nah, ini jangan sampai kita ya melupakan hak diri kita sendiri gitu ya. Manusia itu punya hak ya, diri ini punya hak untuk istirahat. Diri ini punya hak untuk mendapatkan makanan ya. Diri ini punya hak untuk
mendapatkan kebaikan gitu ya. Nah, kita jangan sampai juga menzolimi diri kita sendiri ya. Nah, menciptakan harmoni sosial ya, masyarakat yang saling menolong, masyarakat yang saling membantu, masyarakat yang saling sokong ya, sokong menyokong ya. Nah, disinilah kita butuh adanya pemimpin ya, yaitu pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjaga aset rakyatnya ya, pemimpin yang bisa menaungi rakyatnya, dan ini adalah pemimpin yang akan mendapatkan naungan ya nanti di akhirat ya, ketika tidak ada satu naungan pun ya yang menaungi, melainkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya adalah pemimpin yang adil ya. Nah, lalu musyawarah ya. Nah, ini juga pemimpin harus mendengarkan ya, mempertimbangkan segala usulan-usulan ya, segala saran ya dari anggotanya ya. Jangan sampai pemimpin itu juga terlalu arogan atau tidak mendengarkan, yang merasa paling pintar sendiri ya, tidak boleh ya. Harus melibatkan ya, sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika perang Badar ya, Rasulullah itu meminta pendapat para sahabat ya. Padahal ya Rasulullah itu adalah insan yang diberikan wahyu ya. Udah Pandi? Udah mengisi waktu TIK nya. Pak itu ya Ilham. Nanti kelas 12 masih di atas ya? Iya. Iya. Pemimpin harus melayani umat ya. Jadi pemimpin itu ada pelayan, bukan yang dilayani ya. Nah, pemimpin harus bisa memberikan pengayoman ya kepada umat ya, melindungi umat ya, itu adalah tugasnya pemimpin ya. Nah, pemimpin minimal itu adalah memimpin keluarga ya, diri sendiri ya. Nah, itulah perlu adanya keluarga ya, adanya pernikahan ya, ada hak dan kewajiban, lalu bagaimana pengasuhan anak ya. Nah, ini semua diatur oleh Islam ya, diatur dalam agama Islam ya, bagaimana hak dan kewajiban suami istri, bagaimana mengasuh anak ya, pernikahan ya, dan juga bagaimana hubungan sosial ya dalam masyarakat ya. Dalam Islam itu harus saling tolong menolong ya, adanya persaudaraan ya, adanya kepedulian sosial ya. Nah, ini juga tadi udah ya, Islam dan ilmu pengetahuan, integrasi iman dan ilmu ya. Jadi kita bukan hanya orang yang memiliki iman, percaya pada Allah, tapi juga kita bisa membuktikan secara ilmu pengetahuan ya. Jadi kita bisa mensinergikan ya, antara ilmu dengan iman, ilmu dengan Al-Quran ya. Karena memang dalam Al-Quran dan hadis ya, sunnah Rasulullah SAW itu banyak membuktikan mengenai ilmu pengetahuan, walaupun Al-Quran dan hadis itu bukan kitab ilmu pengetahuan ya, tapi banyak sekali sinerginya ya, irisan-irisannya ya. Nah, sehingga kita bisa mengintegrasikan ya. Nah, Islam sebagai jalan hidup yang sempurna. Islam itu adalah rahmat ya, berkah ya. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ya. Nah, dan juga keberkahan ya. Jadi merasa alam ini menjadi aman, tentram, alam ini menjadi tidak terzolimi ya, alam semesta ini tidak rusak gitu ya, ketika manusia ini menganut ajaran agama Islam ya. Nah, Islam adalah kesempurnaan ajaran ya. Jadi Islam ini tidak ada cacatnya ya. Islam ini tidak ada kekurangannya ya. Oleh karena itulah manusia ini butuh yang namanya agama Islam ya. Manusia ini butuh yang namanya Islam itu karena manusia itu butuh sesuatu yang sempurna ya. Kesejahteraan dunia dan akhirat ya. Nah, dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam ya, manusia akan dapat sejahtera dunia dan akhirat ya. Kenapa? Karena apa yang di dalam agama Islam itu ya, itu adalah pedoman manusia di dunia agar bisa mencapai kesejahteraan ya, dunia dan akhirat ya. Nah, demikianlah ya mengenai penjelasan agama Islam adalah agama yang sempurna ya. Semoga kita dapat mengamalkannya.
kita tutup membaca hamdalah alhamdulillah alamin dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.